Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Safriyadi SHMH. Perkenalkan, saya Fani Ariandi, mahasiswa Magister Pasca Hukum Universitas Islam Riau, kelas E. Video ini saya bikin guna untuk sebagai tugas ilmu politik hukum yang Bapak ampu tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Regulasi yang mengatur pemilihan kepala daerah di Indonesia tak pernah beranjak dari satu pola desentralistik dan sentralistik. Kalaupun ada yang namanya evolusi hukum pilkada, maka jalannya sangat lambat dan terhambat. Hal tersebut dapat dilacak dari masa Hindia Belanda hingga pasca reformasi ini. Berbagai peraturan perundangan pada masa setelah proklamasi hingga awal Orde Baru, penentuan kepala daerah hanya ada dua cara. Yang pertama, ditunjuk oleh pejabat tingkat atasnya atau diajukan oleh DPRD untuk dipilih oleh presiden atau menteri dalam negeri untuk menjadi kepala daerah. Untuk dimulai dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, karakter hukum pilkada dalam undang-undang tersebut menunjukkan cara-cara otoriternya. Hal ini disebabkan kepala daerah ditentukan oleh pejabat negara yang kedudukannya di atasnya, tanpa sedikit pun memberi ruang atau peluang bagi rakyat daerah untuk berpartisipasi dalam menentukan kepala daerahnya. Peraturan mengenai pemilihan kepala daerah mengalami perubahan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Pemilihan kepala daerah dalam undang-undang ini dilakukan oleh DPRD. Namun yang menjadi persoalan adalah intervensi pemerintah pusat masih besar. Namun yang menjadi persoalan adalah intervensi pemerintah pusat itu bahkan yang menentukan siapa bakal yang menjadi kepala daerah adalah pusat, baik pemilihan kepala daerah tingkat 1 maupun tingkat 2. Seiring dengan runtuhnya rezim Orde Baru yang kemudian menghendaki desentralisasi pemerintah, maka muncullah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Dalam undang-undang ini, pelembagaan hukum atas pemilihan kepala daerah mengalami perubahan besar berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pemilihan kepala daerah yang kemudian disebut gubernur, bupati, dan wali kota sepenuhnya menjadi kewenangan DPRD. Pemerintah pusat hanya melantik dan mengesahkan hasil pemilihan kepala daerah yang sepenuhnya dilakukan oleh DPRD. Terdapat dua dasar hukum pilkada di era reformasi, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang
nomor 32 tahun 2004. Keduanya tentang pemerintah daerah. Perubahan hukum pilkada terjadi pada cara memilih kepala daerah. Semula pilkada dilakukan atas dasar pencalonan praksi-praksi di DPR dan dipilih oleh anggota DPR menjadi dicalonkan oleh partai politik yang memperoleh suara 15% dari jumlah kursi DPRD, kemudian dipilih secara langsung oleh rakyat. Dominasi pemerintah pusat memang berkurang, namun semangat sentralistik masih terasa. Hal ini masih dirasakannya dengan cara-cara partai politik mengajukan calon gubernur atau wali kota, masih menggunakan cara restu-restuan dari DPP partai politik. Nah, dari keseluruhan aturan tentang pilkada dari zaman Hindia Belanda sampai dengan sekarang, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, tetap saja tidak ada yang mengatur tentang praktek-praktek money politik seperti yang digambarkan dari zaman Hindia Belanda sampai sekarang ini, Undang-Undang 2016 tentang pilkada. Tidak ada sanksi yang tegas terkait permasalahan-permasalahan praktek-praktek yang saya anggap sebagai money politik di dalam partai, tidak ada diatur di dalam aturan. Kalau menurut seharusnya, kalau menurut pendapat dan analisa saya, harus ada aturan yang mengatur tentang hal-hal tersebut. Karena dari proses proses pemilihan yang tidak baik, maka terpilihlah wakil-wakil rakyat dengan cara yang tidak baik, akan mengakibatkan buruknya atau minimnya prestasi jikalau seseorang itu mendapatkan sesuatu itu dengan cara tidak baik. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas politik hukum ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.